Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya yang terhormat Pak Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan juga teman-teman yang sedang melihat video ini. Jadi di sini kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai aset dan pengukurannya. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu ada Alivia Gardi Lestari dengan NIM belakang yaitu 010. Kemudian yang kedua ada Cusmia Ulfa dengan NIM belakang 014. Kemudian ada Dwi Haryanti dengan NIM belakang 020. Kemudian ada Marta Angel Salsabila dengan NIM belakang 060 dan saya sendiri yaitu Meta Putri Nuriandani dengan NIM belakang 039. Materi pertama yaitu membahas mengenai perspektif peneliti dalam akuntansi. Jadi ilmu akuntansi itu diperoleh melalui pengalaman dan juga proses berpikir yang sistematis. Pada dasarnya, ilmu akuntansi ini berkembang secara bertahap, yaitu yang pertama dari observasi terhadap kejadian nyata, kemudian pencarian pola, kemudian pembentukan hipotesis, hingga ke pengujian terhadap hipotesis tersebut. Nah, proses ini pastinya melibatkan berbagai pendekatan dalam ilmu pengetahuan, seperti epistemologi, metodologi, dan juga metode ilmiah. Nah, di sini ada beberapa tahapan utama dalam perolehan ilmu akuntansi. Yang pertama, ilmu akuntansi itu pastinya berawal dari pengalaman nyata dalam aktivitas ekonomi, bisnis, dan transaksi keuangan. Jadi, yang pertama itu pengalaman konkret sebagai sumber ilmu akuntansi. Nah, dari peristiwa sehari-hari, pastinya individu mulai mengenali pola dalam pencatatan, pelaporan, serta analisis keuangan. Kemudian yang kedua, setelah mengamati pola tertentu, pastinya individu mulai membentuk hipotesis mengenai fenomena terhadap akuntansi tersebut. Hipotesis ini diuji melalui berbagai metode, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang pastinya untuk memastikan validitasnya. Contohnya, jika ada hipotesis bahwa penggunaan software akuntansi meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan, maka penelitian ini dilakukan untuk membuktikannya. Kemudian setelah pembentukan hipotesis, dilakukanlah pengujian hipotesis dan pengembangan teori hingga konsep tersebut dapat berkembang menjadi teori akuntansi seperti sekarang. Nah, teori ini bisa bersifat empiris yang berdasarkan data dan pengujian statistik atau konseptual yang berdasarkan pemikiran logis dan normatif. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi ilmu akuntansi berdasarkan jenis pengetahuan. Nah, dalam perkembangan ilmu akuntansi, pastinya pengetahuan itu menjadi jenis utamanya. Yang pertama, contohnya pengetahuan secara faktual, yang menjelaskan fakta dan kejadian akuntansi itu secara objektif, seperti standar akuntansi atau laporan keuangan. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang berbasis pengalaman. Ini diperoleh dari interaksi langsung dengan dunia akuntansi seperti pengalaman seorang akuntan dalam menangani audit perusahaan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan atau knowledge how yang berkaitan dengan keterampilan dalam menerapkan prinsip akuntansi seperti menyusun laporan keuangan atau melakukan analisis rasio keuangan. Jadi kesimpulannya yaitu perolehan ilmu akuntansi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap dari pengalaman konkret, kemudian pembentukan hipotesis, selanjutnya pengujian konsep, hingga ke pengembangan teori yang lebih luas. Selanjutnya yaitu klasifikasi peneliti akuntansi. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada kerangka berpikir peneliti dalam memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada beberapa model yang digunakan, yaitu yang pertama, model Kolb and Roy Payne, yang mengkategorikan pengetahuan berdasarkan bagaimana seseorang memperoleh dan menerapkannya. Kemudian model kedua yaitu Mitroff and Kilman, yang mengelompokkan peneliti berdasarkan cara berpikir dan pendekatan mereka terhadap akuntansi tersebut. Nah, di sini juga ada tipologi peneliti akuntansi menurut Mitroff and Kilman. Jadi berdasarkan kombinasi antara dimensi penginderaan, kemudian pemikiran, kemudian perasaan, hingga intuisi, di sini terdapat 4 jenis kepribadian peneliti. Yang pertama, ilmu abstrak. Jadi peneliti akan menggunakan indera dan berpikir logis untuk meneliti sebuah teori akuntansi. Jadi peneliti akan berfokus pada metodologi dan pengujian hipotesis secara ketat. Kemudian yang kedua, teoretikus konseptual. Jadi peneliti akan berpikir dan berintuisi hingga mencoba menemukan pola baru dalam ilmu akuntansi tersebut. Kemudian yang ketiga, ada humanis khusus yang menggunakan indera dan perasaan.
Jadi peneliti akan memahami manusia sebagai entitas unik dalam sistem akuntansi. Kemudian yang keempat, ada humanis konseptual. Jadi peneliti akan mengandalkan intuisi dan perasaan untuk meneliti aspek kesejahteraan manusia dalam akuntansi. Kesimpulannya yaitu perspektif peneliti akuntansi itu bergantung pada bagaimana mereka memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Dapat dilihat bahwa peneliti akuntansi beberapa ada yang fokus pada pendekatan kuantitatif dan metodologi yang ketat, sementara yang lain itu lebih menekankan aspek sosial dan humanistik dalam akuntansi. Jadi selanjutnya ada perspektif metodologi akuntansi mengenai ideografis versus nomotetik. Jadi dalam penelitian akuntansi ada dua pendekatan utama, yaitu ideografis dan juga nomotetik. Jadi yang pertama ada pendekatan ideografis. Pendekatan ini memiliki fokus yaitu untuk memahami fenomena akuntansi dalam konteks yang spesifik dan unik dengan metode penelitian kualitatif. Jadi dengan studi kasus, wawancara, dan juga analisis dokumen. Nah, pendekatan ini memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan pemahaman dalam, bukan generalisasi, dengan contoh studi tentang bagaimana perusahaan keluarga mengelola keuangan berdasarkan nilai budaya dari mereka. Lalu yang kedua ada pendekatan nomotetis. Jadi pendekatan ini memiliki fokus untuk mencari pola dan generalisasi universal dalam akuntansi dengan metode penelitian kuantitatif. Jadi dengan cara survei, analisis statistik, dan juga pemodelan ekonometrika. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mengembangkan teori dan model yang dapat diterapkan secara luas dengan contoh penelitian tentang hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat transparansi laporan keuangan. Jadi pendekatan ini tuh saling melengkapi dan kombinasi keduanya sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena akuntansi. Berikut adalah perspektif ilmu akuntansi. Yang pertama, perspektif normatif. Perspektif normatif bertujuan untuk menentukan bagaimana seharusnya praktik akuntansi dilakukan. Ini adalah pendekatan idealis yang mencoba menjawab pertanyaan apa yang seharusnya. Misalnya, perspektif ini membahas metode pengukuran aset mana yang paling relevan, apakah menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Dasar dalam menentukan standar dan kebijakan akuntansi di sini ada pertimbangan nilai, ada penalaran logis, etis, serta tanggung jawab. Yang kedua, ada perspektif positif. Berbeda dengan normatif, perspektif positif ini berfokus pada apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik akuntansi. Perspektif ini mencoba menjelaskan dan memprediksi perilaku perusahaan dalam memilih metode akuntansi. Contohnya, mengapa perusahaan memilih metode depresiasi tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan. Perspektif formisme dalam akuntansi merupakan pendekatan yang menekankan pada pengelompokan dan penguraian fenomena berdasarkan kesamaan dan karakteristik tertentu tanpa mempertimbangkan asal-usulnya. Perspektif ini berakar pada konsep kenyataan dan idealisme platonik dengan pengaruh pemikiran Plato dan Aristoteles. Dalam penerapannya, formisme menggunakan metode analitis dan dispersif yang berfokus pada identifikasi objek, peristiwa, atau proses akuntansi melalui perbandingan kesamaan atau perbedaan. Contoh penerapan formisme dalam akuntansi dapat dilihat dalam pengelompokan kas, piutang, dan investasi jangka pendek sebagai aktiva lancar karena memiliki kesamaan dalam tingkat likuiditasnya. Konsep kebenaran dalam formisme didasarkan pada tingkat kesesuaian antara suatu uraian dengan objek yang diacunya. Pendekatan ini tidak berfokus pada keseragaman empiris karena menganggapnya sebagai hasil generalisasi yang belum tentu akurat. Oleh karena itu, dalam perspektif formisme, akuntansi lebih dilihat sebagai sistem klasifikasi yang membantu memahami dan menyusun informasi keuangan secara lebih terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, perspektif mekanisme. Dalam akuntansi memandang sistem akuntansi sebagai suatu mesin yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja secara terstruktur. Pendekatan ini berakar pada naturalisme dan materialisme dengan pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Democritus, Galileo, Descartes, dan Hume. Mekanisme menggunakan pendekatan analisis dan integratif dalam memahami fenomena akuntansi. Artinya, setiap bagian dalam sistem akuntansi memiliki peran dan lokasi tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Seperti akun-akun dalam laporan keuangan. Hubungan antara bagian ini dapat dijelaskan melalui rumus fungsional atau korelasi statistik. Misalnya, hubungan antara laba dan biaya operasional.
Perspektif ini berasumsi bahwa jika cukup banyak informasi tersedia, maka pola dan kejadian dalam akuntansi dapat diprediksi atau minimal dijelaskan. Oleh karena itu, akuntansi dipandang sebagai sistem yang mengikuti keteraturan dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi. Teori kebenaran dalam mekanisme ditentukan oleh seberapa baik sistem bekerja dan kemampuannya dalam menghasilkan prediksi akurat terhadap fenomena ekonomi dan keuangan. Pendekatan mekanisme sering digunakan dalam model kuantitatif seperti peramalan arus kas, analisis regresi, dan penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan. Dengan demikian, perspektif ini menekankan bahwa akuntansi dapat dianalitis, diukur, dan dikendalikan secara ilmiah, menjadikannya alat yang andal dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Lalu ada perspektif kontekstualisme dalam akuntansi, yang menekankan bahwa praktik dan teori akuntansi tidak dapat dipisahkan dari konteks historis, sosial, dan ekonomi, di mana ia diterapkan. Pendekatan ini berakhir pada pragmatisme dengan pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Peirce, James, Bergson, Dewey, dan Mead. Dalam perspektif ini, akuntansi dipahami sebagai bagian dari suatu sistem yang lebih besar, di mana setiap fenomena tidak hanya dilihat sebagai fakta yang terpisah, tetapi juga dalam hubungannya dengan pola dan konteks yang membentuknya. Oleh karena itu, kontekstualisme menggabungkan pendekatan sintetis dan dispersif. Ia berusaha memahami hubungan antara elemen dalam sistem akuntansi secara menyeluruh, sekaligus menyadari bahwa fakta individu dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada situasi tertentu. Ciri utama dari perspektif ini adalah fokus pada pola dan interpretasi. Kontekstualisme tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan fakta-fakta akuntansi berdasarkan lingkungan yang mempengaruhinya. Pendekatan ini menekankan bahwa akuntansi berkembang secara dinamis, mengikuti perubahan dalam regulasi, budaya, dan kondisi ekonomi. Misalnya, penerapan standar akuntansi yang berbeda di berbagai negara mencerminkan bagaimana budaya dan regulasi memengaruhi pelaporan keuangan. Selain itu, analisis laporan keuangan dalam konteks industri tertentu atau studi tentang dampak krisis ekonomi terhadap kebijakan akuntansi adalah contoh bagaimana perspektif ini diterapkan. Dengan demikian, perspektif kontekstualisme melihat akuntansi sebagai disiplin yang fleksibel dan adaptif, yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Fokusnya adalah memahami pola dan hubungan antar elemen akuntansi dengan mempertimbangkan faktor eksternal yang lebih luas. Dan yang terakhir ada perspektif organisme dalam akuntansi, yang dimana melihat sistem akuntansi sebagai suatu kesatuan yang terstruktur, harmonis, dan saling terkait, di mana setiap elemen bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan keterpaduan. Pendekatan ini berakar pada absolutisme dan idealisme objektif, dengan pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Schelling, Hegel, Green, Bradley, Bosanquet, dan Royce. Dalam pendekatan organisme, akuntansi dianggap sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara dinamis, di mana fakta-fakta akuntansi tersusun dengan rapi dan dapat dijelaskan maupun diprediksi. Setiap bagian dari sistem memiliki keterkaitan yang erat, sehingga perubahan dalam satu elemen dapat berdampak pada keseluruhan sistem. Oleh karena itu, perspektif ini menekankan bahwa keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagiannya, karena setiap elemen dalam akuntansi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari satu ekosistem yang lebih besar. Ciri utama dari perspektif ini adalah struktur yang harmonis dan dapat diprediksi, di mana prinsip dan praktik akuntansi harus bekerja secara selaras untuk menciptakan stabilitas dalam pelaporan keuangan serta pengambilan keputusan ekonomi. Misalnya, perubahan standar pelaporan keuangan tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada kebijakan ekonomi suatu negara. Selain itu, hubungan antara berbagai elemen dalam laporan keuangan seperti interaksi antara kas laba dan arus kas operasional menunjukkan bagaimana setiap bagian dalam sistem akuntansi saling berpengaruh. Pendekatan ini juga tercermin dalam sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan berbagai fungsi bisnis, memungkinkan pengambilan keputusan strategis berbasis data yang lebih akurat. Dengan demikian, perspektif organisme menekankan bahwa akuntansi harus dipahami dalam konteks keseluruhan, bukan hanya sebagai kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Untuk selanjutnya ada perspektif penelitian dalam akuntansi. Nah, yang pertama ada kerangka kerja Burrell and Morgan. Nah, itu terbagi menjadi 3, yaitu hakikat dari ilmu sosial, hakikat masyarakat, dan kerangka analisis penelitian. Untuk hakikat dari ilmu sosial sendiri terdapat 4 asumsi utama. Yang pertama ada ontologi, yaitu menyangkut keberadaan fenomena sosial dengan perdebatan antara nominalisme dan realisme. Lalu yang kedua ada epitemologi, yaitu berkaitan dengan hakikat pengetahuan
dengan perbedaan antara positifme dan antipositifme. Yang ketiga ada sifat manusia, yaitu menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan yang keempat ada metodologi, yaitu untuk menentukan metode penelitian antara ideografis dan nomotesis. Untuk yang kedua ada hakikat masyarakat, yaitu dibagi menjadi dua pendekatan. Pendekatan yang pertama ada sosiologi regulasi, yaitu menekankan keteraturan sosial, integrasi, dan stabilitas. Lalu yang kedua ada sosiologi perubahan radikal, yaitu berfokus pada konflik, dominasi, dan perubahan sosial mendalam. Lalu yang ketiga ada kerangka analisis penelitian. Burrell dan Morgan mengembangkan skema berdasarkan dua dimensi, yaitu subjektif dan objektif, dan regulasi perubahan radikal. Ini menghasilkan 4 paradigma penelitian. Yang pertama ada humanis radikal, dan yang kedua ada struktural radikal, dan yang ketiga ada interpretatif, dan yang keempat ada fungsionalis. Dan yang selanjutnya ada pandangan fungsionalisme dalam akuntansi. Pandangan fungsional dalam akuntansi menekankan keteraturan sosial dan regulasi berbasis bukti objektif. Paradigma ini melihat akuntansi sebagai sistem yang bebas nilai, fokus pada fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Pandangan ini mengadopsi metode ilmiah, penelitian akuntansi konvensional berbasis hipotesis deduktif dengan pendekatan kuantitatif untuk generalisasi hasil. Akuntansi, perilaku, dan teori sistem juga digunakan untuk menganalisis interaksi manusia dalam sistem akuntansi. Lalu ada pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi. Pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi membahas tatanan sosial dengan menekankan konflik struktural, dominasi, kontradiksi, dan penghapusan hak. Akuntansi dipandang sebagai alat dominasi dalam birokrasi, hukum oligarki, dan analisis organisasi. Strukturalis radikal lebih menyoroti hubungan antara akuntansi, ekonomi, politik, dan dominasi. Yang selanjutnya ada pandangan humanis radikal dalam akuntansi. Pandangan humanis radikal dalam akuntansi menekankan perubahan radikal dan kritik terhadap metodologi normatif. Teori kritis melihat akuntansi sebagai alat ideologis yang membentuk kesadaran dan mempertahankan pengasingan serta konflik. Akuntansi dianggap sebagai penjara pikiran yang mengonfirmasi dominasi kapitalisme. Pandangan ini sering dikritik oleh kaum fungsionalis sebagai partisan dan tidak akademik. Lalu selanjutnya ada pandangan interpretatif dalam akuntansi. Pandangan ini menekankan pemahaman subjektif melalui pengalaman individu, komunikasi, dan bahasa. Menggunakan metode Verstehen dan ideografis, akuntansi dipandang sebagai konstruksi sosial. Namun, paradigma ini terbatas dalam objektivitas, kecenderungan monologis, dan kurangnya dorongan perubahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang intellectual capital. Nah, intellectual capital sendiri merupakan aset yang tidak berwujud berupa sumber daya informasi dan pengetahuan yang meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan. Nah, intelektual itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada human capital, yakni sumber inovasi dan pengetahuan dalam perusahaan, meliputi kemampuan kolektif karyawan untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Yang kedua ada customer capital, yakni hubungan harmonis dengan mitra eksternal termasuk pemasok, pemerintah, dan juga masyarakat yang memberikan nilai nyata bagi perusahaan. Yang ketiga ada organization capital, yakni sistem operasional, proses produksi, dan budaya organisasi, dan intellectual property yang mendukung kinerja intelektual optimal. Nah, di Indonesia sendiri Baik, sekian dari presentasi kelompok 6. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.